Kongo, negara yang berada di tengah Afrika ini, tak pernah lepas dari derita konflik berkepanjangan selama puluhan tahun. Serangan kelompok milisi terus-menerus mewarnai konflik di negara yang mengusung demokrasi. Pemerkosaan, pembantaian etnis, hingga kemiskinan menjadi rutinitas mengerikan di negara Republik bekas jajahan Belgia ini. Lord Resistance Army atau LRA, salah satu dari kelompok milisi yang kerap menyerang desa-desa di Kongo. Hutan belantara adalah lokasi di mana biasanya kelompok milisi ini tinggal untuk sementara, seperti Garamba Park atau Taman Nasional Garamba, sebuah hutan sekaligus taman nasional yang selama ini diduga menjadi basis pertahanan kelompok milisi LRA. Saya dan juru kamera Nahar Febrianto sempat meliput ke negara Republik Demokratik Kongo. Dari kota Entebbe di Uganda, dengan menumpangi pesawat milik pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kami menuju Bunia, sebuah daerah di sebelah timur bagian negara Kongo. Di sini saya bertemu dengan Komandan Pasukan Khusus dari Guatemala, Kolonel Infanteri Oscar de Leon Argueta. Ia pun menjelaskan tentang tewasnya 9 anggota Pasukan Khusus Guatemala pada Januari 2006. Mereka tewas saat mencoba masuk wilayah Taman Nasional Garamba karena jumlah personil yang tidak sebanding pada saat aksi saling serang dengan kelompok milisi LRA. Bueno, desde que se dispone a participar en una operación de paz, se está consciente de que hay un riesgo. El riesgo mayor es perder la vida, como sucedió con los caiviles que fueron muertos por el LRA en enero del 2006. Mi país fue conmovido por esa noticia cuando se supo que la milicia había matado a los soldados de Guatemala, a pesar de estar en este lugar ayudando a la población del Congo. Se ha superado en creces este trauma y por esa razón los siguientes contingentes, incluyendo el que hoy yo me honro en comandar. LRA dibentuk pada tahun 1987 oleh Joseph Kony. Kelompok milisi bersenjata ini berasal dari Uganda. Namun LRA melarikan diri dari Uganda, kemudian berdiam di wilayah Sudan, Republik Afrika Tengah, dan Kongo di Provinsi Orientale. Awalnya LRA dibentuk untuk menggulingkan kekuasaan Presiden Museveni. Namun saat ini tujuan kelompok LRA berubah untuk bertahan selamanya di hutan-hutan dan menjadi kelompok milisi yang paling ditakuti. LRA menebar teror pada masyarakat untuk mendapatkan dukungan dan suplai makanan. Selain itu, milisi ini juga sering melakukan pembunuhan dan penculikan terhadap anak-anak yang kemudian dijadikan tentara anak. Saya menuju Child Protection, sebuah organisasi kemanusiaan yang melindungi anak-anak di bawah kendali PBB. Saya bertemu dengan Lisette Honde. Ia pun menjelaskan tentang permasalahan yang sering terjadi terhadap anak-anak yang menjadi korban. Yes. So for us, we are here to improve the Security Council Resolution 1612 and 1882.
according to the grave child rights violation, like kidnapping, killing, or maiming, like abduction, attacks against school and hospital, and also some situation like rape or denial of humanitarian assistance. For the women, Melalui riset, saya bisa berbincang dengan Patrick, seorang anak lelaki berusia 13 tahun. Pada bulan September 2008, Patrick dan teman-teman sekolahnya diculik oleh kelompok milisi LRA di daerah Duruma yang terletak di perbatasan Kongo dan Sudan Selatan. Salah satu wilayah yang sering diserang kelompok milisi LRA. Sejak penculikan itu, ia dijadikan tentara anak dalam kelompok milisi tersebut. Bayakin dek ya. Bawa taki pana bangun abi pak bangot ya. Balong ni kuna suke. Natongo to ya bakite. Ba kokoma. To ya kaki sangon banguna yang bazana ni nangilima. So kaki sangon bazana nangilima. To kaki sangon bangun. Ale to tikio tanga. Ale makamana bangun sili. Ale to kocil susu kelas. Ale anang natongo barobi ba Uganda bayi. Ba Uganda ba komi na mboka sokin pena dorima ba Uganda ba ko. Kunande ba nini ba moni ke baza. Ba moni ke ba reklam. Ba Uganda ndenge nini ba bomba na zamba. Ba moni ke bayi ba lobi na class. Balo bakin pora metri na biso to keba ba to baye balo bande ba Uganda te at fandi to bando tanga kana miji bakale porteños okubima wapi bakoti katina ndako ale ko mana kubima bisa moko ale singa. 2 tahun sudah ia diculik oleh kelompok milisi LRA. Kesempatan melarikan diri dari jerat kelompok milisi LRA membuatnya berhasil untuk kembali ke rumah. Dan hari ini, Patrick dikembalikan kepada keluarganya di daerah Duruma. Pagi ini saya menuju desa Linokovo. Letaknya tidak jauh dari kamp pasukan perdamaian PBB. Sebelumnya saya mendapat informasi bahwa desa ini sempat diserang oleh LRA. Saya pun ingin mengetahui kondisi desa Linokovo. Desa Linokovo seringkali diserang oleh kelompok milisi LRA. Oleh karena itu, desa ini dijaga oleh Tentara Nasional Kongo, yakni FARDC. Sebelum menuju desa Linokovo, saya pun singgah di pos penjagaan tentara FARDC. Adalah Letnan Ede. Dari dirinya, saya mendapat informasi tentang kondisi desa Linokovo. Tinenge armena bango tini batu, oya kolukisa bango jusqu'à présent. Bateau besiku ali Linokovo bakom déjà à débandade basi ya kotelemela te basi konenga kobika konenga kolia tawanya kobia kolia ndo kotungisa population siko yango no mosala
ya armée ezali nango universelle ya kobatela population na biloko na ye na personnalité ya population ye moko na intégrité territoriale ya l'État etandi mokolo bosalaka yango ndenge nini sécurité partout ekosalema butu journée na moi. Tidak hanya penjagaan di gerbang memasuki desa Linokovo, Letnan Ede dan tentara FARDC lainnya juga sering melakukan rutinitas patroli. Dan pagi ini mereka rencana melakukan patroli ke desa Linokovo. Ini adalah jalan menuju desa Linokovo, salah satu desa yang beberapa kali sering terjadi penyerangan oleh militan LRA. Tiba di desa Linokovo, tampak desa ini tidak terlalu sepi seperti dugaan saya pasca insiden penyerangan milisi LRA. Kegiatan jual beli di pasar ini masih berlangsung normal. Mereka yang tinggal di desa ini umumnya berasal dari desa-desa yang juga pernah diserang oleh kelompok milisi LRA. Dengan tinggal di desa sebagai tempat pengungsian dan fasilitas yang sangat sederhana, mereka tinggal setelah meninggalkan rumahnya. Agak sulit bagi mereka untuk berbicara dengan orang asing seperti saya. Namun sepertinya kehadiran saya dengan warga lokal dan tentara FARDC bisa membuat mereka nyaman. Salah satunya perempuan ini, Lara Fugu. Tozobika bubadiro ko tozosumba kusumba lokola badiro ko badiro mbo bapesaki mpona biso gunikolo basaboto yaki badiro ko na maboko na biso gunyonso mai na kobika mpona biso ezi matata. Where do you come from? Autaki wapi? Toutaki na Nambiongo. Na? Nambiongo sika batu babumaki batu kuna. Esalamaki kia kati na poso ya mokolo na mibale. Langsung nyawa ya ini apa? Langsung ya level 7. Operasi Rudia adalah tindakan yang dilakukan oleh PBB untuk meredam agresi kelompok milisi. Tujuannya yakni melucuti persenjataan milisi dan menggabungkan para anggota milisi ke FARDC yang merupakan sebutan untuk Tentara Nasional Kongo. Saya pun berusaha mencari tahu tentang informasi tersebut dengan mendatangi base camp tentara FARDC yang berada di Dungu. Harus menunggu agak lama untuk bertemu dengan komandan FARDC. Kami pun juga tidak leluasa untuk mengambil gambar di camp ini. Selang 40 menit kemudian, kami pun dipersilahkan untuk menemui pimpinan FARDC. Saat ini kita mau menuju menemui brigad atau komandannya FARDC sendiri. Yang tadi kita udah tunggu udah lama cukup di dalam sana. Tetapi memang di sini tidak boleh mengambil gambar dulu karena peraturan seperti itu. Dan mungkin setelah nanti kita wawancara mungkin baru ada penjelasan. Penjagaan untuk bertemu komandan FARDC cukup ketat. Bahkan salah satu personil Satgas Garuda pun harus menitipkan senjatanya di penjagaan karena tidak boleh membawa senjata. Obrolan terasa hangat, namun di akhir pembicaraan, komandan ini menolak untuk diwawancara.
Sehingga staf penerangannya berusaha memberikan saya jawaban terkait penolakan tersebut. Sangat tertutup dan sensitif sekali tentang konteks keberadaan tentara FARDC yang lebih dari 40% merupakan mantan anggota kelompok milisi. They used to come, we are hospitalier. We used to receive the people. Someone. So, makwai boy alaki abantu kubenga bisono. Pagi ini saya menuju desa Bamukandi, sebuah desa yang juga pernah diserang oleh kelompok milisi LRA. Selain bahasa lokal yakni Lingala dan Swahili, bahasa Perancis menjadi bahasa kedua di Republik Demokrasi Kongo karena pernah dijajah oleh negara Belgia. Kali ini saya ditemani oleh Kapten Agus Hermansyah dan Kapten Bagus Jatmiko dari Satgas Garuda 20G sebagai penghubung dengan Kepala Desa Bamukandi. Umumnya desa-desa yang berada di wilayah Dungu ini merupakan desa yang kembali dibuat oleh para pengungsi untuk memulai kembali kehidupannya. Kapten Bagus Jatmiko menjelaskan perihal tujuan kami untuk mengetahui kisah mereka yang pernah mengalami serangan oleh kelompok milisi LRA. Kami bertemu dengan Ona, perempuan yang sempat diculik oleh LRA, namun beruntung karena dia memiliki bayi yang saat itu masih berusia kurang dari 5 bulan. Hanya semalam diculik. Esok harinya ia pun dibebaskan oleh LRA. Bombikana mara. Cita-cita dia marah, menikah jatuh cepat, kita cegahnya tebas. Ikur barasa kita kena tebas faran. Kita nak terus jalan ikut cepat. Mari kita nak kanya yonani kakak peranggan gak kita zilele ya. Mikin aku zeledu LRA dule. Anik buji, anik kena badak kena berbasio. Anik buji kena berbasio boleh nak bambata. Mikik basayo ni yang ada bercukun. Mitanya milikade kwa mvrako mikito tatang bare. Barasa gikona dukena chopyuri. Ngodi mafana ni kukini zile. Kinyafre ni boli, ni kinyafre ni bangalite. Kike teri tigari. Kaya tangale timia. Ita tsisiga kinabe kutile iki tarakape kapale. Kinyo amerika gasala gasofa kugudeli umetlete no gudenga ni gulenga vumya wale. Uko kinyafre gukome amigasila gasa. Ai. Ikini yame ikini gasili ikini yafa ni barika yego kiboto gudele ho amini boru ni bariki boto ki yegene ki kuru ho dwani ni yego barasa kame binga bar ko farane sta maora ne ama moya dogo ko pajino tutunu na bor partizano go ko pajino yene opala ma ko ni kumvoye ndukarara koyo ne liki orno kumvoye ndukarara koyo ndukarara kumvoye ne ndi amana kuruso ya kurukine bisosa ni kini barika yego. Melihat banyak pengungsi yang kemudian membangun hidupnya kembali di wilayah Dungu, membuat saya ingin kembali bertemu dengan mereka yang juga pernah merasakan kecemasan karena serangan oleh milisi LRA. Namun sore hari telah menjelang. Saya kembali ke markas MONUSCO karena jam malam diterapkan sangat ketat di wilayah ini. Dan esok saya akan kembali mencari tahu wilayah Dungu dan kisah kelompok milisi LRA. Selain desa Bamukandi, desa lain yang tak luput dari serangan milisi LRA adalah desa Bogulupo. Menuju desa ini sepanjang perjalanan,
kami dikelilingi hutan belantara yang rawan. Karena itu meski tengah beristirahat, pasukan perdamaian PBB yang menemani saya tetap dalam posisi siaga. Desa ini bernama Desa Bagulupo, letaknya di antara perjalanan Dunggu dan Faraje. Dan di tahun 2008, desa ini pernah diserang oleh kelompok militan LRA yang menculik beberapa orang ibu-ibu dan juga anak-anak. Seperti inilah suasana Desa Bagulupo, desa yang menjadi sebuah tempat perlindungan bagi mereka yang pernah menjadi korban kekerasan kelompok milisi LRA. Umumnya mereka ini mengungsi dari desa Mabase karena diserang oleh LRA yang letaknya sekitar 30 km dari desa ini. Perempuan dan anak-anak adalah mereka yang rentan menjadi korban kekerasan. Tidak jarang kejadian tersebut membuat trauma yang sangat mendalam. Aimi salah satunya, perempuan yang pernah hampir diculik oleh LRA, sekaligus kehilangan salah satu anggota keluarganya. Dari desa ini, perempuan dan anak-anak adalah mereka yang rentan menjadi korban kekerasan. Tidak jarang kejadian tersebut membuat trauma yang sangat mendalam. Aimi salah satunya, perempuan yang pernah hampir diculik oleh LRA, sekaligus kehilangan salah satu anggota keluarganya. akuti biso mama koi boy aleki abantu ko bengana biso na bob mususu aleki mama bantu ko zonga sina susu koti na misu na mai mususu abimye susu mama wambiye to koi na mai bantu ko sale kaka bukala yekingo azisala na makasi mama tikari kaka na mazu kaka mina nini ya alimenda ti awa simangweza kaka Bati awanda kwena na sina mai asonge na sina zete na fanti na kaka kuna alibabeti sanga sinanga banje ko benga nanga kuna na boba benga nanga abeti sanga sinanga simana nanga kaka benga ninga to benga. Aimi tidak sendiri. Banyak perempuan lain yang ikut merasakan kekerasan pada saat diserang kelompok milisi. Adapun perempuan lain, yakni Mercy, bersama keluarganya mereka pindah ke tempat ini setelah LRA menyerang desa mereka. Kofanda na biso penza pesa biete tozofanda nzala pe moete mwana kolona pe ezali te tozofanda kana souffrance kana kobanga pe biloko tozosalela penza bie eza te toza na souffrance penza makasi molato pe malamu eza te. Walaupun warga di desa ini pernah mengalami masalah yang sangat berat, namun nyatanya keceriaan masih terasa di hati mereka. Dan lewat lagu dan tarian inilah cara mengekspresikan perasaan mereka.
ini, saya menuju sebuah kamp pengungsian yang terletak tidak jauh dari base camp PBB. Di Bunia, mayoritas warga lokal menggunakan bahasa Swahili. Namun saya ditemani Ali, warga lokal Kongo yang biasanya menjadi penghubung bagi Satgas Garuda dengan penduduk lokal. Rumahnya mana? Opolio. Ini adalah sebuah tempat penampungan sementara atau displacement people dari orang-orang yang pernah tinggal di daerah perbatasan Uganda. Dan saat ini mereka sudah 8 bulan untuk tinggal di sini dan sepertinya mereka cukup aman untuk tinggal di sini. Kurang lebih 1.000 orang menempati pengungsian ini dan mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Selain keterbatasan sarana tempat tinggal, para pengungsi pun sering diserang penyakit mata, malaria, dan diare. Malaria. Kutoka hapa Kukala apa? ya nyuma talase ile wakati baliacha siku wita mimi sema Katanya 8 bulan. 8 bulan. Sebelumnya tinggal di mana sebelum di sini? Asi baada ya kuja hapo ulikuwa nikala wapi? mie tulikuwa linya Uganda kule, kutoka kule tunafika linya banini yote iko vita njoko na kimbiza si ndio yale sasa kwa patikana hapa. Katanya dia dulu duduk di dekat Uganda, terus kena banyak milisi, makanya dia pindah di sini. Obo siko bato ya Magi kule iko live ku frontier, linya frontier kule. Milisi apa aja? Duduk di Magi. Ya. Terus duduk di Magi, dia di sana kurang bagus, banyakan milis di sana, makanya dia pindah di sini. Apa yang dilakukan para milisi waktu itu sehingga membuat masih milisi wale balikona wanapigana bana. Babo ile siwezi pata yua mingi kutoka ile juu hivyo kitu ngafika na hii Brisbane alikuanjana mara moja na kuteseka bila hata kitu moja. Bagaimana tanggapan mereka? Apakah pernah mereka merasakan kekerasan terhadap perempuan seperti mereka? Iya. Basi mama una bwana. Basi hapa yote mingi kwa baveve tunakimbia vita. Bwana banaua. Dia katanya lari niko tu samba batoto banasambalana huko kila mtu kimbia na model yake. Makanya lari dia ke sini, habis banyak yang bunuh pacarnya. Sekarang tinggal sendiri dia. Siapa yang bunuh? Para milisi. Oke. Kongo sangatlah tertutup dengan dunia luar. Masalah pemberitaan pers juga sangat terbatas. Bahkan beberapa orang jurnalis lokal dibunuh karena mengangkat isu yang sangat sensitif. Demi alasan keamanan, saya harus ekstra hati-hati meliput di negara ini. Yeah, we had 2 colleagues in Radio Okapi 2. 1 or 2 was not Okapi staffs, but 2 Okapi, Radio Okapi staff, UN staff, they have been killed in Bukavu. Yeah, because sometimes they work on some sensitive information. That's the problem. You see in Kivu you have several activities on mining and so, and when you have people in these activities and they don't want journalists or media to come and see what is going around, what is going on, so it's very difficult. This happened in South Kivu. Even in my country, let's say when I was in my country, I was not free to say what I want. It's very difficult because the authorities they doesn't like to understand every time what is going really on ground. So it's the same in Congo. It's very difficult to do. But we are doing our best every day to
to collect information, to manage it and broadcast it to the population. Sampai pada tahun 2010, Kongo masih dilanda konflik kemanusiaan. Negara yang sudah merdeka sejak 40 tahun lalu, namun masih merangkak ke penghidupan yang layak. Bentuk republik yang demokratik pun belum dapat diusung secara nyata di tengah masyarakat. Buktinya kemiskinan yang merata dan kesejahteraan yang tidak merata. Akibat konflik yang berkelanjutan, hingga di akhir November 1999, terbentuklah Misi Perdamaian PBB. Misi ini diberi nama Misi PBB di negara Republik Demokratik Kongo, atau dalam bahasa Perancis disingkat MONUC. Kini Misi Perdamaian MONUC berganti nama menjadi MONUSCO. Dan misi ini masih ada hingga saya menjejakkan kaki di Republik Demokratik Kongo. Saya menuju Dungu, salah satu daerah basis MONUSCO. Akhirnya kita tiba juga di Dungu, 1,5 jam perjalanan dari Bunia. Dan di daerah Dungu sendiri merupakan suatu daerah yang cukup rawan konflik karena sering terjadi penyerangan oleh para militan. Di wilayah perbatasan inilah kerap terjadi serangan kelompok milisi, sehingga PBB menempatkan pasukan pemelihara perdamaian dari beberapa negara di Dungu. Salah satunya kontingen Garuda dari Indonesia. Keterlibatan kontingen Garuda di Kongo telah dimulai sejak tahun 2003. Namun jauh sebelumnya, yakni pada tahun 1960-an, kiprah Garuda sudah terjejak ketika Kongo masih disebut Zaire. Sesuai dengan fungsinya sebagai ZENI, kontingen Garuda 20G ini bertugas untuk melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana pasca konflik. Kami adalah kontingen seni, dan tugas kami sebenarnya lebih terkait kepada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kemampuan kita sebagai pasukan seni, yaitu seperti pembangunan runway, pemeliharaan bandara, kemudian pembangunan jalan Dungu Faraje yang menjadi tugas pokok dari kontingen kita ini. Namun di luar itu kita selalu berpatokan kepada SOP yang berlaku, sehingga apabila terjadi sesuatu, semua punya dan semua pasukan PB dilengkapi dengan SOP atau standard operation prosedur yang telah diberikan pada saat kita sebelum berangkat ke Indonesia. Kalau dibilang rawan, memang daerah sini masih masuk dalam kategori berbahaya. Kita klasifikasikan dalam daerah red zone. Kemudian selama ini puji Tuhan kami belum pernah diganggu oleh milisi, baik kami bekerja di sini maupun ada di luar dari camp kita, karena kita juga selain bekerja, kita juga melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan kita di dalam bidang teritorial, sehingga masyarakat di sini pun sangat-sangat menerima kita dengan baik dan mereka sangat senang.